Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Dr. Andes Yosep Bambang Patono, MSI, MA, PhD, yang kami hormati dosen wali Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sri Sulihingtyas Trihartati, S.Hum, M.Hum, yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 1, Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi, STMP, yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan rekan-rekan mahasiswa program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan seluruh peserta webinar kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nita Apriyatin, yang akan memandu jalannya webinar bedah buku dalam buku ini, yaitu dengan judul Membangun Manusia Seutuhnya. Dan senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada webinar bedah buku. Dalam sesi 6, kita akan mengetahui tentang gagasan atau ide-ide dalam buku yang berjudul Membangun Manusia Seutuhnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para penulis buku, karena baru semester 2 sudah dapat menghasilkan sebuah produk buku. Meskipun saya tahu banyak kendala yang dialami, tetapi dengan semangat yang luar biasa, akhirnya proyek ini berjalan dengan baik. Baiklah, untuk menjaga ketertiban akan kami bacakan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta diizinkan untuk on kamera dan diharapkan untuk mematikan mikrofon atau mute kecuali narasumber agar acara dapat berlangsung dengan baik. Dan yang kedua, sesi pertanyaan dilakukan pada sesi tanya jawab pada akhir sesi webinar ini dengan cara resen atau chat di kolom komentar. Untuk yang ketiga, untuk mendapatkan file buku dan pemberian donasi buku bisa dilakukan dengan pengisian resensi yang tersedia pada kolom chat. Dan yang keempat, masing-masing narasumber diberi kesempatan selama 10 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, berikut kami bacakan susunan acara. Untuk yang pertama, yaitu sambutan dari ketua kelompok. Yang kedua, ada pemaparan materi ulasan buku dari masing-masing penulis. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, kesimpulan webinar dan bedah buku, serta penutup. Dan yang kelima, ada penutup dari sesi pertama sampai sesi ke-6, yaitu akan diberikan sambutan oleh Bapak dosen kami. Untuk mengawali kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama hening atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala dan halangan apapun. Berdoa atau hening dimulai. Berdoa selesai. Webinar siang hari ini dengan judul Membangun Manusia Seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya merupakan proses pendewaan spiritual yang dibangun melalui
sistem kesadaran spiritual. Bagaimana penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pendewasaan spiritual sebagai upaya melahirkan sosok manusia seutuhnya? Marilah kita simak bersama pada acara webinar kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan 1. Buku ini terdiri dari 6 bab dengan penulis sebagai berikut. Yang pertama, ada Kak Santi Novalin Santi Novalin Popman dari pihak Papua. Yang kedua, ada Mbak Renita Kusumawardani dari Jakarta. Yang ketiga, Mas Wildan dari Bandung. Yang keempat, ada Yuda Entri dari Sragen. Yang kelima, Sulistiani Winarsi dari Banyumas. Dan yang keenam, ada Mas Anggoro Adi Prasetyo dari Banyumas juga. Baik, langsung saja ke inti acara. Yang pertama yaitu sambutan dari Mbak Sulistiani Winarsi sebagai koordinator penulis buku Membangun Manusia Seutuhnya. Mari kita simak bersama dan dengarkan bagaimana ide dan gagasan buku, serta hal apa saja yang dapat kita pelajari dari buku ini. Langsung saja kami persilakan kepada Mbak Sulistiani Winarsi, waktu 10 menit. Monggo. Matur nuwun Mbak Nita selaku moderator. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Winarsi. Saya adalah koordinator dari kelompok ini. Ini bedah buku dengan judul buku Membangun Manusia Seutuhnya adalah webinar pamungkas atau webinar terakhir dari sesi-sesi sebelumnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Sistem Kepercayaan 1 yang telah sabar mengajari dan membimbing kami dalam menyelesaikan buku ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Dr. Andes Yosef Bambang Margono, MSI, MA, PhD, yang telah berkenan untuk menuliskan kata sambutan di buku kami, suatu penghormatan dan kebanggaan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Dekan. Yang ketiga, terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Tak lupa terima kasih juga kepada rekan-rekan satu kelas, satu angkatan yang membantu kami untuk sehingga terselesainya buku ini. Terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah berkenan bergabung meluangkan waktu dalam acara bedah buku pada siang hari ini. Terima kasih kepada, di sini saya akan mengulas sedikit tentang isi dari buku dengan judul Membangun Manusia Seutuhnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna karena diberi cipta, rasa, dan kasa. Dewasa ini banyak manusia yang menggambar-gemborkan tentang akhlak, etika, moral, budi pekerti, budi luhur, tata krama, sopan santun. Tetapi terkadang mereka tidak beretika, bahkan tidak bermoral. Pepatah Jawa mengatakan ngomongi gampang, lakonine angel. Maksudnya menjalankannya mudah, bicara mudah, tapi menjalankannya yang susah. Yang terkadang ada anak yang lebih muda memanggil orang yang lebih tua dengan menyebutkan nama saja tanpa
ada sapaan seperti Mas, Mbak, Kakak, atau Bapak, Ibu, hanya menyebutkan nama. Selain itu, kita sebagai penghayat kepercayaan juga dapat meredam penyakit hati, iri hati seperti susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maunya dihormatin dan dihargai, tetapi lupa bagaimana cara menghormati dan menghargai. Dalam hal ini, kita sudah melihat ya, disuguhkan dengan betapa anak milenial sekarang yang krisis moral, kurangnya ramah dan sopan santun. Di buku ini akan dijelaskan tentang sistem kesadaran spiritual dalam proses pendewasaan sebagai upaya melahirkan manusia seutuhnya, menyadari akan hakikatnya sebagai manusia, sadar akan adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang sumber hidup atau sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan akan kemana tujuan kita nantinya. Ini adalah judul buku Membangun Manusia Seutuhnya. Slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada beberapa bab sampai bab 6. Bab pertama adalah konsep manusia. Yang kedua adalah kesadaran manusia seutuhnya. Yang ketiga adalah hakikat budi pekerti. Yang keempat adalah kualitas manusia budi luhur. Yang kelima adalah karakteristik penghayat kepercayaan. Yang keenam adalah laku spiritual. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nita. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu. Terima kasih Mbak Tia atas paparan. Sedikit saya bertanya. Di buku ini membahas tentang membangun manusia seutuhnya. Hakikat sebagai manusia adalah ciptaan dari Tuhan, dan seringkali ada stigma yang muncul kepada penghayat kepercayaan tentang ketuhanan. Yang ingin saya tanyakan menurut panjenengan ini, apakah penghayat kepercayaan itu punya Tuhan atau bagaimana konsep Tuhan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Menurut saya penghayat kepercayaan itu tidak punya Tuhan, melainkan kita itu punyanya Tuhan, kita milik Tuhan. Jadi kita sadar siapa kita dan bagaimana kita bertindak dan berperilaku. Kalau kita punya Tuhan, maka kita dengan gampang dan mudah meniru Tuhan dan kita tidak perlu berdoa, cukup suruh Tuhan saja, itu selesai. Tetapi kalau kita punyanya Tuhan, maka kita sadar akan sejatinya kita sebagai manusia, hakikatnya kita sebagai manusia, dan kita harus bakti kepada Tuhan. Wujud bakti kita kepada Tuhan yaitu adalah dengan cara kita berdoa, menembah, terus saling asih asah dan asuh kepada sesama, tidak berbuat jahat. Kita harus selalu senantiasa berbuat kebaikan, kebajikan, dan kita harus bisa, kalau pepatah Jawa mengatakan urip ki urup. Jadi hidup itu ya setidaknya kita bisa menerangi sekitar kita. Yang terpenting adalah selesaikan dulu di dalam diri kita, baru kita bisa keluar dari situ. Dalam artian kita endapkan ego kita dulu, agar kita bisa mengolah rasa, agar kita sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Terus juga kita jangan takut dengan adanya Tuhan. Tuhan itu tidak menakutkan. Ngapain kita takut dengan adanya Tuhan? Karena bagi saya Tuhan itu tidak perlu ditakuti, tetapi Tuhan itu menenangkan. Tuhan telah memberikan alam semesta dan seisinya untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Dan kita setelah penggalian secara spiritual bahwa kita tenang dan keberadaan Tuhan, keberadaan Tuhan, apabila kita bertindak itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal yang pantas kita lakukan dan hal yang tidak pantas kita lakukan. Misalnya di ruang publik atau hal yang tidak
mesti pada tempatnya. Bagaimana kita bersikap tanpa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Yang terakhir, saya mengutip kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Beliau menuliskan kata sambutan di buku ini, akan saya kutip, manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki keseimbangan di antara keduanya. Keseimbangan antara daging dan ruh, jiwa dan raga. Inilah yang harus diupayakan oleh setiap manusia. Kalau ini terwujud, maka kehidupan kita sebagai bangsa yang besar akan damai dan sejahtera, dan selanjutnya kita akan bisa menyumbangkan kedamaian dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Jadi pertama, untuk kita mencapai kepada tataran manusia yang seutuhnya, menjadi manusia atau membangun manusia yang seutuhnya, itu sadar dulu, bangunlah jiwanya. Lagunya juga kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwa itu sangat penting bagi manusia, karena kalau kita tidak punya jiwa, kita juga tidak akan bisa, arah kita juga tidak terarah. Maka dari itu kita harus membangun jiwa itu ya lewat spiritual, penggalian spiritual. Setelah kita bisa mengendapkan rasa, mengendapkan ego kita, akhirnya kita mengolah rasa, dan pada akhirnya kita bisa menuju ke kemanunggaling kawulolan Gusti, hingga kita pada tataran yang kembali kepada sangkan paraning dumadi. Setelah itu barulah kita memayu hayuning bawana. Seperti itu Mbak Nita. Terima kasih Kak Hayu. Baik, terima kasih Mbak Tia atas penjelasannya. Jadi untuk membangun manusia seutuhnya itu kita diperlukan kesadaran spiritual dulu, supaya kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan keselarasan, keharmonisan terhadap semua makhluk hidup. Begitu nih Mbak Tia. Ya Mbak, jadi nanti akan terciptanya harmonisasi di alam semesta, yaitu pertama ya sadar diri kita sebagai manusia tidak merusak dengan merusak alam. Terus kita juga kita juga memanusiakan manusia begitu. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia kok tidak bisa memanusiakan manusia. Bagaimana caranya kita memperlakukan manusia itu saudara kita, saudara sebangsa dan tanah air kita hidup di Indonesia ini. Kita harus memperlakukan mereka, saudara-saudara kita itu ya dengan baik. Jangan sampai kita ada pilih kasih di situ. Jangan sampai kita merasa bahwa kitalah yang paling super, kitalah yang paling benar. Jangan sampai seperti itu, karena sama rasa, sama rata. Jadi dalam artian kita sebagai manusia yang hakikatnya adalah berguna buat orang lain, dan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Seperti itu Mbak Nita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tia. Kita lanjutkan untuk cara selanjutnya, yaitu pemaparan materi ulasan buku dari masing-masing penulis. Yang pertama, pemaparan pada bab 1, yaitu tentang definisi dan pengertian manusia oleh Kak Santi Novalin Kopman. Kepada Kak Santi Novalin Kopman dipersilakan. Kami sediakan 10 menit dulu, Kak. Iya. Karena mengingat keterbatasan waktu. Monggo. Baik. Salam Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada webinar ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk memaparkan kontribusi saya pada penulisan bab 1 tentang isi buku Membangun Manusia Seutuhnya, mengenai definisi dan pengertian manusia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Santi Novalin Kopman, berasal dari Biak, Papua. Ya, terima kasih. Selanjutnya,
Di sini saya akan membahas tentang konsep manusia pada penulisan sebab bagian yang pertama, yaitu pengertian manusia. Di sini saya mengulas manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami yang mempunyai esensi uniknya sendiri, dan sebagai suatu penciptaan atau sebagai suatu gejala yang bersifat istimewa dan mulia. Manusia juga memiliki kemauan ikut campur dalam alam yang independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai andil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alami. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Subbagian yang kedua, saya merangkum tentang fungsi dan peran manusia terhadap masyarakat atas dasar sifat sosial yang dimiliki manusia, yaitu adanya kesediaan untuk selalu melakukan interaksi dengan sesamanya manusia dan juga terhadap alam, yang bagaimana memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia, di mana kepentingan manusia sekarang harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang dengan berusaha bagaimana mereka menjaga, melestarikan potensi alam tersebut, dan juga manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam cukup banyak hal mengenai dirinya sebagai manusia, bagaimana berelasi dengan sesama manusia, yang berkaitan dengan alam semesta, sehingga menjadi pagar baginya agar berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Bagian berikut, dasar kebutuhan manusia. Di sini saya menjelaskan tujuan hidup setiap manusia pada untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda. Kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah dan semakin beragam seiring berjalannya waktu. Sebab yang terakhir yaitu keyakinan, kepercayaan manusia. Di sini saya merangkum keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Hak kebebasan dan menjelaskan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan menempati posisi yang terhormat dengan menempatkannya sebagai salah satu hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dan kepercayaan kepada Tuhan adalah bentuk pengukuhan bahwa dirinya itu beriman atau tidak, dan juga bagaimana kepercayaan kepada Tuhan merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Baik, demikian paparan yang saya sampaikan. Atas segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam rahayu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali Kak Santi Rahayu. Terima kasih atas penjelasannya tentang konsep manusia. Jadi di sini saya ambil kesimpulan dari paparannya Kak Santi bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan, yaitu menggunakan kekayaan alam tetapi tidak merusaknya gitu ya Kak Santi, karena tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi penerus yang akan datang gitu. Baik, untuk narasumber yang kedua yaitu akan memaparkan tentang bab 2, kesadaran manusia seutuhnya, oleh Mbak Renita Kusumawardani. Kepada Mbak Renita Kusumawardani dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Nita.
Perkenalkan nama saya Renita Kusuma Wardeni, saya dari Penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan dari Jakarta, tanggal 8 Juni 2003. Saya dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya membawa bab yaitu kesadaran manusia seutuhnya. Next, Mas. Kesadaran manusia seutuhnya itu ada terbagi menjadi beberapa subbab. Antara lain adalah pengertian manusia, konsep Tuhan, konsep hidup, konsep alam semesta, dan konsep hubungan manusia dengan Tuhan. Di pengertian kesadaran manusia itu saya membagi menjadi kesadaran manusia pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu juga ada budi luhur, nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di konsep Tuhan saya menjelaskan tentang Tuhan Yang Maha Esa, rasa Gusti, dan dimensi Tuhan. Di konsep hidup saya menjelaskan tentang kesadaran tentang diri pribadi, kedua tentang sadar adanya unsur Tuhan dalam diri manusia. Konsep alam semesta saya menjelaskan tentang alam semesta dan manfaat alam semesta bagi manusia. Apa sih itu kesadaran manusia seutuhnya? Kesadaran sejatinya hanyalah suatu pembahasan tentang segala sesuatu yang dianggap yang telah melekat dalam diri manusia itu sendiri. Menurut René Descartes mengemukakan bahwa ia melihat manusia sebagai dualisme, realitas, jiwa, dan badan. Kedua ini bisa disebut sebagai sadar diri dengan sadar orientasi ke dalam dan keluar. Dari dalam adalah yang ada dalam hati nurani manusia tersebut. Hati nurani yang seperti tidak ada iri hati, kesombongan, dan sebagainya. Kalau dari luar itu seperti dia berbuat baik, saling menolong, memanusiakan manusia, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Renita. Sudah ada 2 penulis yang memaparkan tentang babnya masing-masing. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, bisa lewat kolom chat sebelum kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, yaitu pemapar ketiga atau penulis yang ketiga tentang hakikat budi pekerti oleh Kang Wildan. Kepada Kang Wildan, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya aturkan kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya aturkan Sampurasun, Rahayu, selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini saya Wildan, saya berasal dari Bandung, saya dari organisasi budidaya. Nah, mungkin di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang hakikat budi pekerti atau hakikat budi pekerti. Nah, mungkin budi pekerti ini para peserta, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tidak asing dengan kata budi pekerti karena pada dasarnya kita memang harus memiliki budi pekerti yang baik dalam membangun atau dalam menjadi manusia yang seutuhnya, gitu kan. Nah, bahkan di jenjang pendidikan sekarang pun budi pekerti sudah dimasukkan ke dalam mata pelajaran dari tingkat jenjang SD hingga SMA, bahkan di perkuliahan seperti itu. Nah, di sini dalam bab 3 ini saya akan membahas beberapa atau berkontribusi menuliskan beberapa subbab. Yang pertama tentang pengertian budi pekerti, kemudian tentang penanaman budi pekerti, yang ketiga tentang nilai-nilai budi pekerti, dan yang keempat tentang nilai-nilai ajaran budi pekerti luhur. Nah, dalam hal ini budi pekerti memang
berarti itu adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang yang berarti tingkah laku atau akhlak, watak, dan lain-lain. Nah, dalam budi pekerti ini, selain kita harus memiliki budi pekerti yang baik, kita juga harus bisa menanamkan budi pekerti ini kepada anak-anak kita, bahkan anak didik kita. Nah, karena di zaman sekarang ini, khususnya untuk generasi milenial, gitu kan, di usia-usia yang karena dampak dari globalisasi, khususnya penggunaan pada gadget, banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak peserta didik kita yang kurang baik dalam budi pekertinya. Itu seperti jika zaman dahulu kita diajarkan untuk menghormati orang tua dengan cara jika melewati, gitu, khususnya di Tatar Sunda, gitu, karena memang saya dari Tatar Sunda, itu melewati orang tua itu menggunakan bahasa punten atau permisi atau maaf, atau dalam bahasa Jawa itu kula nuwun, gitu. Nah, itu budaya tersebut atau budi pekerti tersebut di zaman sekarang dan di generasi milenial itu sangat sudah jarang kita lihat, gitu. Khususnya pada ya zaman sekarang, gitu. Karena ngerasa karena memang perubahan zaman yang meskipun banyak menggunakan konsep misalkan orang tua sebagai sahabat, tapi kan kita tidak bisa lepas budi pekerti, gitu kan. Maksudnya ya unggah-ungguh bahasa, tata cara, dan lain-lain, tetap kita harus menghormati dan menghargai orang tua, gitu. Karena itu memang orang tua yang melahirkan kita. Itu mungkin yang pertama. Kemudian penanaman yang kedua itu budi pekerti terhadap Tuhan, gitu. Atau maksudnya kalau dalam bahasa universalnya mungkin bersyukur, gitu kan. Bagaimana kita memberikan ucapan terima kasih atau bersyukur atas nikmat, karunia, berkat dalam menjalani kehidupan ini, dalam mendapatkan kebahagiaan, sekalipun kita mendapatkan sebuah nestapa, kita harus bisa menerimanya, gitu, meskipun hal tersebut buruk, gitu, menurut kita pribadi, seperti itu. Kemudian dalam hal ini, penghayat kepercayaan memang masih banyak menggunakan tata cara karuhun atau leluhur kita dengan budi pekerti terhadap alam, gitu. Atau dengan di Tatar Sunda itu ada mipit amit ngala bebeja, atau meminta dulu permohonan pada saat nanti misalkan dalam segi penanaman padi, atau misalkan sayur mayur, atau misalkan nanti pada saat panen, seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya kontribusi dan bisa saya ambil dari beberapa literasi yang bisa saya tuangkan dalam bab 3 di Hakikat Budi Pekerti ini. Jadi teman-teman atau misalkan Bapak Ibu peserta yang lain bisa, jika berminat untuk memiliki buku Membangun Manusia Seutuhnya, karena masih banyak bahasan yang menarik di dalam buku ini, bisa mengisi kolom presensi atau bisa menghubungi kontak person kami, gitu, di dalam chat. Nanti buku ini bisa dimiliki dengan berdonasi seikhlasnya, itu untuk menambahkan semangat lah, karena pada dasarnya kami mahasiswa semester 2 ini diberikan tantangan oleh dosen kami untuk membuat sebuah buku yang jarang dan juga semoga bisa bermanfaat kepada pembaca dan juga peserta webinar pada sore hari ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta masih banyak kesalahan dalam penulisan ataupun pemaparan kali ini. Terima kasih, saya haturkan. Rahayu. Baik, terima kasih Kang Digat. Untuk penulis selanjutnya, yaitu di bab 4 tentang kualitas manusia budi luhur oleh Yuda Endri. Kepada Mbak Yuda Endri dipersilakan. Waktu 10 menit. Terima kasih Mbak Nita, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuda Endri Hartanti, penghayat dari Sabta
Cipta Dharma. Saya berasal dari Seragen. Next, Kak. Dalam penulisan buku yang berjudul Membangun Manusia Seutuhnya, saya sedikit berkontribusi pada bab keempat, yaitu kualitas manusia budi luhur. Pertama, kami ingin menunjukkan apa yang dimaksud manusia berbudi luhur. Manusia berbudi luhur merupakan manusia yang menjadi panutan atau teladan yang baik di lingkungannya. Sebagai panutan atau teladan yang dimaksud adalah segala tingkah laku yang penuh dengan kebaikan yang dapat diamati secara moral maupun spiritual dan cara lahir maupun batin. Kedua, kami mencoba mengulas terkait tentang hakikat manusia ataupun kodrat manusia supaya pembaca dapat mengetahui kesadaran sebagai manusia yang harus bersosial dan harus religius. Manusia hakikatnya adalah makhluk monopluralis. Artinya, manusia itu satu entitas sebagai human dengan mempunyai susunan kodrat dan kedudukan kodrat. Dilihat dari susunan kodrat, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Atau dalam istilah Jawa, loro-lorone atunggal. Dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dan berhubungan satu sama lain. Dilihat dari kedudukan kodrat, manusia merupakan monodualis, yaitu makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Makhluk sendiri atau makhluk pribadi, setiap manusia secara pribadi memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri, dan hidup di dunia dipahami sebagai apa, dari mana, bagaimana, hendak kemana, untuk apa, dan sebagaimana tergantung kepada masing-masing pribadi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mulai manusia tidak ada di dunia atau sebelum lahir, kemudian ada di dunia semenjak kelahiran, dan selanjutnya kembali ketidakadaan di dunia atau kematian kembali pada sumber hidupnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kami ingin menunjukkan ruang lingkup penanaman dan pembentukan manusia berbudi luhur meliputi tes dumadining manusia atau sebelum lahir, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keempat, menunjukkan pola laku manusia berbudi luhur secara kepercayaan seperti memayu hayuning diri, memayu hayuning sesama, dan memayu hayuning bawana yang kami ambil dari beberapa sumber. Kualitas manusia yang berbudi luhur menunjukkan bahwa pengenalan, penghayatan, kemudian pengamalan dalam menciptakan suasana yang baik, prosesnya dimulai dari pemahaman hakikat ataupun kodrat manusia yang mengerti akan susunan dan kedudukan kodrat manusia. Hal itu menyadarkan akan keberadaan dan jati diri seseorang tersebut adalah sebagai manusia. Dan kemudian berproses melakukan perbuatan yang memayu hayuning diri, memayu hayuning sesama, dan memayu hayuning bawana, hingga menjadi sosok panutan kebaikan yang tidak pernah padam. Penjelasan terkait kualitas manusia budi luhur dapat dibaca pada buku Membangun Manusia Seutuhnya. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ida. Kami ingatkan kembali untuk para peserta yang menginginkan atau yang ingin mengetahui tentang kejelasan isi buku ini secara detail, bisa memberikan donasi buku yang dilakukan dengan pengisian presensi yang tersedia pada kolom chat, karena di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan kelima pada penulisan bab 5 tentang karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Mbak Sulistiani Winarsi. Kepada Mbak Sulistiani Winarsi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nita. Rahayu. Slide selanjutnya Mbak. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sulistiani Winasih. Saya penghayat kepercayaan dari Himpunan Kebatinan Keluarga Banyumas. Saya lahir di Banyumas tanggal 23 Juli 1990. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kebetulan kami perempuan semua, 5 bersaudara perempuan semua. Kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau laki-laki semua itu Pandawa 5. Kalau dalam bahasa Jawa itu Pandawa 5 dalam pewayangan. Tapi kalau perempuan 5 perempuan semua yaitu Pancagati. Oke, next slide, Kak. Baik, di sini saya berkontribusi sedikit di bab 4 pada karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dalam bab ini dibahas pengertian tentang pemahaman karakteristik penghayat kepercayaan meliputi meneliti jalan menghayati sangkan paraning dumadi dalam konsep laku spiritual penghayat, manunggaling kaula Gusti, dan dasar perilaku dan pemahaman penghayat sebagai prinsip pokok ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, sifat personalitas, watak, dan tabiat yang dimiliki oleh manusia. Tuhan sebagai sangkan paran memang bukan lagi menjadi hal yang perlu didebatkan lagi. Selain sebagai asal-usul atau sangkan, juga sebagai tujuan atau paran. Penghayatan sangkan paraning dumadi akan mendorong perilaku yang ke arah menuju manusia seutuhnya mencapai puncak memayu hayuning bawana. Pemahaman sangkan paraning mempengaruhi hidup seorang manusia menjadi lebih baik, bersih, dan tidak neka-neka, atau tidak berperilaku macam-macam tanpa aturan. Sangkan paran adalah simbol gaib yang selalu tersamar. Untuk menuju ke sana, ajaran kepercayaan konsep memayu hayuning bawana termasuk senjata ampuh. Di tataran sangkan paran, suasana suci, damai, karena itu manusia perlu membangun budaya damai di dunia. Perbuatan kotor misalnya membohongi rakyat, merekayasa, mensuap, dan perbuatan yang tidak baik lainnya, perilaku itu tercermin anti memayu. Perilaku demikian akan menjadi penyumbat jalan menuju ke sangkan paran. Sangkan paraning dumadi secara keseluruhan dimaknai sebagai sebuah proses dalam kehidupan untuk menuju kembali kepada sumber hidup, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan pribadi dengan Sang Pencipta sebagai penghayat kepercayaan tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar dalam peningkatan martabat spiritual, di antaranya sebagai berikut. Di antaranya adalah tekad, yaitu kemampuan penghayat untuk mengendalikan diri dalam laku penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang menuju perilaku seseorang di jalan yang benar agar mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam martabat spiritual untuk menuju kepada sangkan paran. Yang ketiga yaitu sikap sembah dan penyembahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran total fisik, mental, spiritual dalam perilaku hidup seorang menghayati sentuhan dari zat hidup atau daya hidupnya. Jadi kita sebagai manusia memang harus menembah kepada Tuhan karena kita adalah makhluk yang lemah, dalam artian kita tidak bisa apa-apa, kita kecil sekali. Kalau Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, kita cukup melihat, mendengar, karena segala sesuatu yang maha itu kebesaran Tuhan. Untuk yang menuju kita kepada kemanunggalan, manunggaling kawula lan Gusti itu berarti bersatunya kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sudah mengendapkan semua ego,
semua keinginan-keinginan yang berada pada wilayah batin. Kemanunggalan hanya dapat dicapai oleh seorang ketika ia mampu menempuh ajaran hidup suci sebagai puncaknya menjadi manusia seutuhnya itu. Untuk penghayat kepercayaan menjadikan prinsip manunggaling kaula lan Gusti sebagai bersatunya manusia dengan Tuhan. Walaupun manusia itu bisa bertindak, tetapi yang mempunyai kuasa tetaplah Tuhan. Itu tetap kersaning Gusti. Dalam artian tetap segala sesuatu tetap Tuhanlah yang menentukan. Karena manusia sudah mempunyai garis titis tulisnya hidup atau garis titis tulisnya hidup. Jadi sudah mempunyai kalau bahasa ininya mungkin yang familiarnya itu adalah takdir. Kita sudah kasunyatan kalau di bahasa kalau di penghayat itulah adalah kasunyatan. Kemanunggalan menjadi penyimbang batin hingga tahu di mana perbuatan yang memperindah dan merusak alam semesta atau dunia. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus berperilaku yang setidaknya itu janganlah kita merusak. Terus untuk mencapai kemanunggalan ini itu kita perlu ada olah rasa, terus semedi, meditasi, sujud. Itu untuk mensucikan diri kita, menjadikan kita di saat meditasi itu kan kita di saat semadi atau semedi itu kita mengendapkan rasa kita untuk kita bersatu kepada Sang Sumber Hidup, di mana kita itu sudah tidak berpikir apa-apa, sudah dalam tataran yang suwung. Barulah di situ kita bisa bersatu dengan Sang Sumber Hidup. Untuk dasar laku pemahaman penghayat. Dasar laku pemahaman penghayat itu sikap penghayat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengalaman spiritualnya. Secara umum, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan atas kehendaknya kepada yang diciptanya, keyakinan tersebut akan makin meningkat sebagai hasil kesaksian dalam proses diri mendekatkan Sang Pencipta. Pengalaman spiritual tersebut meyakinkan kita tentang adanya Tuhan dan meningkatkan nilai serta kualitas diri agar dapat menuju ke arah Sang Kanpara. Yang kedua itu kesanggupan untuk menembah kepada Tuhan. Pengakuan dan kesaksian serta pengalaman inilah merupakan hasil dari penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui petunjuk yang diberikannya. Kesadaran dalam penghayatan petunjuk yang diberikannya, kesadaran dalam penghayatan inilah akan membuahkan adanya pengakuan secara terus-menerus pada diri seseorang dalam menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita menembah itu ya bukan dalam artian Senin Kemis, tapi betul-betul kita sadar karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tidak ada iming-iming dan amang-amang. Dalam artian kalau kamu berbuat baik kamu akan mendapatkan reward ini. Kalau kamu berbuat jahat akan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tatarannya di spiritual itu sudah kesadaran itu lahir dengan sendirinya. Hidup itu sebuah pilihan dan konsekuensi yang harus kita hadapi setiap kita melakukan perbuatan itu ada konsekuensinya di situ. Dan penghayat kepercayaan, kita sebagai penghayat kepercayaan harus sadar betul di situ tentang apa yang telah kita lakukan dan konsekuensi apa yang mengiringinya. Lantas kita harus selalu berbuat baik karena dengan kita berbuat baik, terkadang pun berbuat baik belum tentu penerimaannya baik di situ. Tetapi apabila kita berbuat jahat, tidak mungkinlah akan tumbuh kebaikan. Contoh, misalkan kalau kita menanam padi, tidak akan mungkin memang rumput atau kalau bahasa Jawanya suket peki atau rumput itu pasti akan mengiringinya. Maksudnya adalah setiap kita menanam kebaikan itu pasti ada keburukan yang mengiringinya. Tapi kalau kita menanam keburukan, kita menanam padi, tidak mungkin kita menanam rumput, kita menanam keburukan, tidak mungkinlah
kita akan menuai kebaikan. Jadi seperti kita menanam rumput, tidak mungkinlah kita akan memanen padi itu. Jadi kita sebagai penghayat kepercayaan sebisa mungkin berbuat baiklah kepada sesama. Terus yang ketiga adalah membina diri pribadi ke arah sucian moral dan budi luhur. Jadi merawat, membina, dan menjaga kesehatan badan jasmani. Kita juga tidak, kalau kita meditasi, semedi, atau laku spiritual yang lainnya, itu adalah makanan untuk jiwa kita. Nah, kita juga jangan melalaikan sebagai manusia, kita juga punya jasad, punya badan jasmani, dan badan jasmani itu juga butuh makan, ya makanannya ya nasi itu, atau bahan makanan yang lainnya. Jadi kesehatan badan jasmani serta kesucian rohani itu mempengaruhi ketentraman hati, sehingga mendorong ucapan dan perbuatan yang jujur dan tidak terdorong nafsu yang tidak bermoral, tetapi lebih mengutamakan budi pekerti luhur. Yang keempat yaitu mewujudkan persaudaraan antar sesama atas dasar cinta kasih, membangun dan mewujudkan ikatan persaudaraan dan kerukunan antar umat manusia dan semua golongan, serta tidak membedakan berdasarkan cinta kasih untuk membentuk masyarakat yang mempunyai spiritual dengan tujuan yang mulia. Yang kelima yaitu memenuhi kewajiban-kewajiban sosial, nasional, dan kemanusiaan. Selain menjunjung kebenaran dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan negara, serta menghormati sesama manusia, tidak menyakiti, tidak mencela paham dan pengetahuan orang lain, bergandengan tangan berdasarkan rasa, cinta kasih, dan berusaha merangkul semua golongan, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemeluk agama bersama-sama menuju tujuan yang satu, terciptanya persatuan. Dan yang terakhir yaitu memayu hayuning bawana. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata memayu hayuning bawana. Mungkin juga tadi sudah disampaikan juga oleh rekan kami. Istilah memayu hayuning bawana banyak terdengar siapa saja. Konsep ini mendasari bentuk implikasi dari spiritualitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Upaya ini dilakukan agar dapat menjaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia akan terpantul dalam tata perilaku hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya ulas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, Rahayu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nita selaku moderator. Baik, Rahayu. Terima kasih juga Mbak Sulisian Winarti. Mohon maaf ini ada suara sedikit hujan karena ini saya kendala sinyal juga. Saya mengingatkan kembali, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti akan dibuka ketika sesi tanya jawab. Kita kembali lagi untuk pemaparan yang ke-6, yaitu pada penulisan bab 6 tentang laku spiritual oleh Mas Anggoro Adi Prasetyo. Kepada Mas Anggoro Adi Prasetyo, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nita selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan hasil tulis dari saya. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Anggoro Adi Prasetyo, saya berasal dari penghayat Pangudian Tritunggal Bayu, kelahiran Banyumas 31 Oktober 2000. Di sini saya berkontribusi sedikit dalam penulisan bab 6 dengan judul laku spiritual. Kata spiritual sendiri memiliki makna yang berhubungan atau menyelaraskan dengan spirit yang berhubungan dengan fenomena dan makhluk supranatural. Spiritual sendiri melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, di mana menjadi sarana pencerahan diri dalam menjalani kehidupan agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Di dalam judul laku spiritual, saya memiliki 3 subjudul. Yang pertama yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang memberikan manfaat untuk melakukan kontekstualisasi dan bersifat transformatif.
Dalam kecerdasan spiritual dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penerapan dengan nilai-nilai positif. Di antaranya dapat memanifestasikan hidup sesuai dengan visi dan misinya, memiliki susunan penjabaran yang tinggi, mendalami nilai dan faedah kehidupan, dapat belajar dari kegagalan, dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Berikutnya, bab yang kedua yaitu manajemen spiritual. Konsep manajemen spiritual mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat kejiwaan dan berkaitan dengan ruh, jiwa, maupun batin. Dalam pengertian umum dari manajemen spiritual merupakan proses perencanaan, pereorganisasian, pengkoordinasian, maupun pengontrolan sumber daya agar mencapai suatu sasaran yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen spiritual untuk menerapkan di dalam kehidupan dalam hidup berspiritual. Yang pertama yaitu menyadari keberadaan diri sendiri dengan spiritualnya, peduli dengan segala makhluk ciptaan Tuhan di alam semesta, memiliki prioritas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang besar, sadar akan hubungan diri sendiri dengan makhluk lain, menyadari diri sendiri yang berasal dari alam semesta, dan yang terakhir berhubungan dengan Sang Pencipta dan sadar bahwa semua makhluk lain memiliki kesatuan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah mendapatkan kecerdasan spiritual, lalu bisa memanajemen spiritual dalam kehidupan, kita akan mencapai dalam pendewasaan dalam berlaku spiritual. Tujuan dari pencapaian spiritualitas adalah agar semua orang dapat merasakan pertumbuhan di dalam hubungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertumbuhan ini kemudian akan membawanya kepada kedewasaan penuh dalam spiritualnya. Capaian dalam laku spiritual kepercayaan dibagi menjadi beberapa bagian atau diantaranya yaitu laku sujud atau meditasi yang merupakan merupakan usaha untuk memberikan ketenangan diri, jiwa maupun raga, untuk mengedepankan cita rasa dan kemauan hingga merasakan sebuah percikan di dalam diri pribadi. Yang kedua yaitu laku spiritual. Hidup berasal dari Tuhan dan berada di setiap hidup semua manusia. Maka sebab itu manusia harus menjaga diri agar sehat, lahirnya cukup, sandang, pangan, maupun papan. Batinnya mempunyai tenggang rasa. Kemudian bijak-bijak. Lahirnya penuh berdusta, batinnya tulus. Benar, lahirnya mengerti hak maupun kewajiban, dan batinnya mempunyai harga diri. Yang terakhir yaitu pintar. Lahirnya nyata dalam tekad, ucap, dan langkah. Dan terakhir batinnya panutan bagi sesama hidup. Dan yang terakhir yaitu laku sosial. Orang yang menerima moral, ia pasti mempunyai harga diri untuk ditentukan oleh kedudukan yang tidak dapat ditentukan oleh kedudukan, kekayaan, maupun kepandaian. Sikap moral dan mental spiritual menurut hidup seseorang dapat disadari bahwa sebagai insan sosial, ia harus meleburkan diri dan ikut serta dalam segala kegiatan masyarakat yang bersikap maju. Sebagai insan sosial, ia harus merasa bahwa ia mengemban tugas sosial untuk hidup bergotong royong, bersatu hati dan bekerja sama untuk membangun kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Demikian hasil penulisan yang saya rangkum pada bab 6 yang berjudul laku spiritual. Saya kembalikan kepada Mbak Nita selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Mohon maaf, saya mematikan kamera saya karena untuk kestabilan jaringan. Karena baru saja di sini mati lampu dan hujan deras
Demikian paparan atau penjelasan dari masing-masing penulis dalam buku dalam buku Membangun Manusia Seutuhnya. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan bisa melalui kolom chat atau resen. Monggo. Untuk sesi pertama saya buka 2 penanya. Sebelum menunggu pertanyaan dari para, boleh saya bertanya terlebih dahulu ini untuk para penulis buku Manusia Seutuhnya. Karena manusia itu sejatinya punya kesadaran. Bagaimana pendapat panjenengan semua apabila menjumpai manusia yang memang berperilaku yang tidak mencerminkan budi pekertinya begitu. Monggo dijawab siapa saja, monggo. Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana ya? Apabila menjumpai manusia yang kurang atau tidak mempunyai budi pekerti seperti itu, Mbak Nita. Pertama, kita sebagai seorang penghayat ya kita ingatkan gitu. Kita mengingatkan kenapa kok bertindak dan berperilaku seperti itu. Tapi terkadang kan apa yang kita sampaikan gitu, apa yang kita utarakan, terkadang yang termaksud itu baik, tapi yang dia tangkap dan yang dia terima itu terkesan malah justru ini orang mau menjatuhkan gitu. Kita mencoba untuk tetap berusaha untuk memberitahu gitu. Misalkan kalau kita beritahu langsung itu akan seperti apa gitu. Jadi kita akan memberitahu orang lain gitu, lewat orang lain. Jadi tolong dong ini dikasih tahu dia begini gitu. Nah itu kok tidak mempan, kita sentuh secara spiritual, Mbak. Kita doakan dia gitu. Kita doakan dia supaya dia dapat tersadar dan dia mempunyai kesadaran diri sehingga dia dapat meningkatkan kualitas dirinya pribadi untuk mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, terus tapi kita masih ajak gitu. Tapi kalau mereka sudah menolak dan menutup itu, ya sudah apa boleh buat, karena kita sebagai manusia biasa itu ya punya keterbatasan, Mbak Nita, gitu. Yang mempunyai kuasa yaitu Tuhan. Biarkanlah Tuhan dan alam semesta yang berbicara. Jadi kalau misalkan kita sudah mengingatkan kok ya malah disangka buruk, gitu ya, biarkanlah semesta saja yang berbicara. Justru terkadang malah kalau diingatkan oleh manusia itu memang ya hanya sekedarnya saja. Tapi kalau sudah diingatkan oleh semesta, itu akan sungguh sangat luar biasa yang dia dapat, impact yang dia dapat itu sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan kok dia sudah diingatkan oleh semesta, kok masih belum, berarti ya orangnya memang bebal, Mbak Nita. Mungkin yaitu treatmentnya saya kurang tahu itu seperti apa, harus kita memberitahu beliaunya itu yang orang kurang mempunyai budi pekerti, seperti itu, Mbak Nita. Oke, terima kasih Mbak Tia atas penjelasannya. Berarti kita yang pertama itu mengingatkan, G. Iya, Mbak. Oke, ini sepertinya sudah ada pertanyaan. Dari punten siapa ini namanya? Dari Ibu Ning. Rahayu kepada semua, bagaimana menyelaraskan jasmani dan rohani sehingga menjadi manusia berbudi luhur. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mbak Monik Anggita. Rahayu, perkenalkan saya Monik dari Purwokerto. Setelah apa yang tadi rekan-rekan sampaikan, saya ingin bertanya yang pertama kepada Mas Anggoro, yaitu bagaimana cara kita dalam berproses menuju pendewasaan spiritual. Kemudian yang kedua kepada Mbak Sulistiani, bagaimana cara pengendalian menurut penghayat. Monggo dijawab untuk para penulis. Baik, Mbak Nita, mungkin
saya akan mencoba menjawab dulu sebelum rekan-rekan. Saya ingin menjawab, ini sebenarnya nyambung ini antara pertanyaannya dari saudara Monik tentang bagaimana cara pengendalian menurut penghayat dan dari Ibu Ning kepada semua bagaimana menjelaskan jasmani dan rohani sebagai sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur. Jadi untuk sebelum kita bisa menyelaraskan antara jasmani dan rohani, itu biasanya kita seperti lagu lah, bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badan. Jadi kalau jiwanya sudah sehat, kita sadar kita juga punya raga, kita punya badan jasmani, dan badan jasmani itu juga harus kita rawat gitu. Untuk merawat itu kita bisa juga dengan di dalam penghayat kepercayaan itu adalah pengendalian. Pengendalian itu mungkin kalau laku tirakat itu juga bentuk pengendalian kita, bentuk pengendalian diri kita. Laku tirakat, terus laku tirakat itu untuk membersihkan badan jasmani kita untuk kalau misalkan kita tirakat kan di Jawa sendiri atau bahkan di tempat saya di himpunan kebatinan rukun warga itu juga ada puasa atau tirakat ya, tirakat muti, tirakat apit beton itu ada. Dan untuk kita sampai kepada bisa laku itu kita benar-benar harus sadar dulu sebagai kita sebagai manusia gitu. Kita pertama ya kita berserah dulu kepada Tuhan, kita suungkan, kita endapkan rasa yang ada di dalam diri kita, ego kita, emosi kita, angan-angan kita, agar kita bisa mencapai pada proses suung. Nah, begitu kita pada proses suung, nah itu nanti kita dituntun oleh guru sejati yang ada di dalam diri kita. Kita harus seperti apa lakunya gitu. Kalau misalkan mau tirakat, itu bagus tirakat untuk tirakat mutih atau ngebleng dan macam sebagainya, tergantung kemampuan dan kemauan kita sendiri. Misalkan kayak puasa mutih itu betul-betul tirakat mutih. Tirakat mutih itu 3 hari 3 malam kita hanya makan nasi putih sekepal dan air putih segelas itu dalam 3 hari. Bayangkan kalau puasa mungkin di agama lain bisa sahur, makan seenaknya, bisa buka seenaknya, ada kolak, ada es kelapa, ada es doger dan macam-macam itu bisa diadakan. Tapi kalau kita betul-betul sedang laku tirakat itu betul-betul kita tidak bisa makan apapun kecuali memang kita sedang tirakat itu gitu. Ya kita hanya makan nasi putih dan air putih. Dan itu di mana kita dapat merasakan lapar, badan kita panas karena puasa itu melepaskan rasa mengeluarkan hawa panas itu. Dan di saat itulah kita di saat tirakat itu kita tidak lupa juga harus tetap berdoa kepada Tuhan, menembah kepada Tuhan supaya hal-hal yang negatif itu dapat luntur dengan sendirinya. Jadi kita mempunyai pikiran yang jernih, bisa berpikir dengan jernih, dengan bijaksana, dan kita bisa sampai ke tahap tataran wicaksana gitu. Itu untuk penyelarasan antara badan jasmani dan rohani. Rohani itu juga butuh makanan, bukan cuma badan saja. Jiwa kita juga butuh makanan. Makanannya ya pengendalian itu kita dengan meditasi, dengan semedi dan dengan tirakat itu adalah makanan untuk jiwa kita. Supaya kita ingat bahwa kita nggak makan nih, kita haus. Tapi kalau kita betul-betul sedang tirakat, rasa haus itu sudah nggak ada. Dan di saat kita betul-betul sedang tirakat, lapar itu sudah nggak ada, cuma rasanya panas. Dan kita bagaimana caranya kita untuk mendinginkan itu, kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menembah gitu kepada Tuhan. Terus juga ada tirakat lagi yang ngebleng gitu, tidak makan, tidak minum. Dan itu leluhur-leluhur kita di zaman dulu kuat gitu, tanpa makan dan minum. Coba dibayangkan saja kita sehari semalam tidak makan dan minum saja rasanya seperti apa.
di saat kita memang tidak niat tirakat itu ya akan terasa berat. Tapi saya pernah mencoba karena saya betul-betul sering melakukan tirakat seperti itu. 1 hari 1 malam itu tidak minum dan tidak makan ya biasa saja karena kita sudah niat untuk membersihkan diri kita, untuk mencapai kesucian, untuk mencapai kemanunggalan. Jadi itu ya tidak berat gitu. Kalau betul-betul kita dasar kita niati dalam diri. Gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Nita. Rahayu. Ayo, terima kasih Mbak Tia. Jadi dibutuhkan tirakat gitu nggih. Kalau di Gejayan Maneges itu mutihnya enggak makan nasi Mbak, malah makan pala pendem 24 jam. Nah, itu nggih Mbak. Karena memang betul dalam artian kita memang beraneka ragam. Prihatin nggih Mbak, dan untuk prihatin gitu. Karena kalau di sebelah kan bisa sahur, makan, dan kalau kita kan tidak ada itu gitu ya Mbak. Kita ya hanya memang adanya ya untuk seperti itu, nggak ada sahur dan nggak ini ya, karena yang 24 jam itu kan nggak ada sahur, nggak ada buka ya Mbak. Jadi selama 24 jam itu ya kita betul-betul tidak makan dan tidak minum sama sekali. Gitu. Monggo Mbak Anita, saya kembalikan ke Mbak Anita. Baik. Untuk pertanyaan untuk Mas Anggoro, monggo barangkali bisa dijawab. Bagaimana cara kita berproses menuju pendewasaan spiritual? Monggo. Ya, makasih Mbak Nita. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Saudari Monik Anggita tentang bagaimana cara kita berproses dalam menuju pendewasaan spiritual. Pada saat berproses spiritual, kita akan mengalami berbagai masalah dalam hidup. Masalah dalam hidup akan selalu datang, selalu berganti, dan baik masalah ekonomi, karir, usaha, maupun masalah sosial. Di mana dalam mengatasi masalah tersebut, di mana pada saat kita menuju pendewasaan, kita akan mengalami masalah-masalah tersebut dan akan mengalami beberapa prosesnya. Dengan kesadaran masalah yang diterima akan membuat kita mengatasi masalah tersebut dengan jalan spiritual dan kemudian dapat memahami masalah dengan kesadaran dan penuh dengan kasunyatan. Pada saat pemrosesan pendewasaan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan berbagai upaya yang dapat kita lalui, yaitu merenungi semua masalah, memahami dan menganalisa masalah, berdiskusi atau meminta saran dengan kerabat atau keluarga, mencari solusi dan memikirkan atau memperkirakan konsekuensi yang akan diterima. Begitu cara menyelesaikan persoalan dengan kerahayuan untuk menuju pendewasaan spiritual. Dan yang kedua yaitu mampu melepaskan belenggu dalam jiwa, ikatan dalam jiwa. Kepribadian yang jahat, sifat iri, sifat dengki, merupakan pangkal pahit atau penyakit hati yang ada dalam jiwa seseorang menjadi terikat. Hal tersebut akan menjadi penghalang bagi kita untuk menuju pendewasaan dalam berlaku spiritual. Upaya yang dapat kita lakukan dalam melepaskan belenggu tersebut agar kita bisa lancar dalam berproses spiritual yaitu dengan cara meditasi untuk membersihkan penyakit hati. Dan yang kedua, mendamaikan batin dengan menggunakan metode meditasi. Meditasi dalam membersihkan penyakit hati secara harfiah tersendiri adalah kegiatan untuk membolak-balikan pikiran atau merenungkan definisi dari meditasi. Dan untuk manfaat dari meditasi sendiri adalah memberikan kesembuhan tubuh dari sakit tertentu, terutama penyakit jiwa atau penyakit hati. Yang kedua yaitu mendamaikan batin dengan meditasi. Orang yang berspiritualitas akan memulai mendamaikan batin dengan cara merelaksasikan dan berkonsentrasi pada suatu objek sehingga mendapatkan kedamaian dan kesadaran batin. Tuhan memberikan suatu perasaan yang tentram, damai, dan
dan positif pada saat kita mendamaikan batin, pada saat kita memulai proses menuju pendewasaan spiritual. Hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada Saudari Monik. Bila rekan-rekan ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Anggoro telah menjawab pertanyaan dari Mbak Monik. Barangkali dari penulis yang lain mau menambahkan, silakan. Izin Atau menambahkan, cukup? Mbak. Oke, monggo Kang Wildan. Terkait pertanyaan dari Ibu Ning tentang bagaimana cara menjelaskan jasmani dan rohani sehingga menjadi manusia berbudi luhur. Nah, di Tatar Sunda pada umumnya, jika kita ingin menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, itu sesungguhnya kan diri ini sudah diberikan pilihan atau sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Nah, kemudian diri ini juga diberikan anggota badan gitu, ada 9 anggota badan seperti mata, telinga, tangan gitu kan, kemudian kaki. Itu dengan fungsi-fungsinya seperti mata untuk melihat. Di Tatar Sunda itu ada peribahasa bahwa mata ulah dipakai satingali-tingalina, lamun lain tinggalinana, terus tak dengan ulah dipakai nyokot lamun lain cokoteunana gitu. Atau artinya mata itu jangan dipergunakan untuk hal yang bukan kita bukan untuk dilihat gitu, atau tidak baik dilihat gitu. Ya, artinya kita harus bisa seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Atia, itu kita harus punya kesadaran dan juga harus menguasai hawa-hawa nafsu tersebut gitu, agar kita bisa berhati suci gitu kan, berpikiran secara baik, berlaku benar gitu kan, berkelakuan bager, cager, gitu. Sehingga kita bisa menjadi sosok manusia yang mungkin berbudi pekerti luhur gitu kan, yaitu jika dilihat dari segi pandangan orang gitu. Tapi kalau kita pribadi, kita tidak bisa menentukan bahwa saya itu berbudi pekerti luhur atau baik seperti itu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Wildan. Apakah ada tambahan lain dari penulis yang lain? Atau sudah cukup? Izin menambahkan, Mbak Anita. Oke, monggo. Mengenai menyelaraskan jasmani dan rohani sehingga menjadi manusia berbudi luhur. Benar sekali seperti yang dikatakan teman-teman. Kalau setuju dengan pernyataan Mbak Tia, saya ingin menambahkan mengenai yaitu melalui penanaman dan pembentukan manusia berbudi luhur melalui tes dumadining manusia. Dengan sebagai orang tua, kita juga harus memberi keteladanan dengan memberi contoh yang baik melalui komunikasi konsisten dan disiplin. Mungkin itu akan memberi contoh menuju kebaikan jika sudah tidak bisa diingatkan. Jadi kita memberi contoh kepada mereka. Dan menyambung lagi pertanyaan dari bagaimana cara kita agar tahu bahwa spiritual kita meningkat. Ya pasti jika spiritual kita meningkat, pasti jiwa kita itu lebih damai dalam berkehidupan. Contohnya emosional kita itu lebih terkendali. Suasana hati juga tenang. Teringat kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Seperti itu Mbak Nita. Mungkin Baik, ditambahkan terima lagi kasih. dengan teman-teman.
Karena mengingat waktu, ini langsung dilanjut pertanyaan selanjutnya, nggih, Mbak Yuda. Ini kebetulan ada pertanyaan selanjutnya. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta, apabila ingin mendapatkan file buku dan pemberian donasi secara sukarela, bisa dilakukan dengan pengisian presensi yang tersedia pada kolom chat. Selanjutnya, bentar. Ini ada pertanyaan untuk Mas Anggoro kembali dari Mbak Dini Sukesi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita agar tahu bahwa spiritual kita meningkat dan juga bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Monggo Mas Anggoro. Oke, Mbak Nita, matur nuwun. Buat menjawab pertanyaan dari Mbak Dini, bagaimana cara kita tahu spiritual kita meningkat? Ya, kecerdasan spiritual akan berkembang dengan baik, dengan bersikap fleksibel, adaptif, secara spontan dan aktif, mampu menghadapi kegagalan agar dapat melampaui rasa takut, tendensi bertanya untuk mencari sebuah jawaban yang mendasar. Di lain itu, bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan yang buruk? Ya, pada saat kita mengatasi persoalan dengan kerahayuan, kita akan mendapatkan kesadaran di dalam masalah-masalah tersebut. Dan dalam masalah tersebut, kita akan dapat menyelesaikan dengan berbagai upaya dengan merenungi semua masalah, memahami, menganalisa masalah, berdiskusi atau meminta saran dengan kerabat, dan mencari solusi, dan memikirkan atau memperkirakan konsekuensi yang akan diterima. Di lain sisi, jika spiritual kita sudah meningkat, artinya kita sudah bisa membebaskan diri dari ikatan belenggu dalam jiwa, membebaskan ikatan dalam jiwa yang memiliki kepribadian yang jahat, seperti apa yang saya tadi jelaskan. Dan upaya lain untuk memberikan kedamaian dalam hidup, dalam berspiritual, seperti yang tadi saya bahas, yaitu dalam mendamaikan batin dengan cara metode meditasi. Seperti rangkuman saya pada buku William Fergus Martin, dalam bukunya yang berjudul Forgiveness is Power. Meditasi merupakan relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Sekian dari jawaban saya, Mbak Nita. Saya kembalikan kepada moderator. Kami ingatkan kembali, untuk para peserta, jangan lupa mengisi presensi yang tersedia pada kolom chat, dan juga apabila menginginkan file buku ini, silahkan di dalam link presensi ada kolom untuk pemberian donasi secara sukarela atau seikhlasnya. Gitu. Barangkali masih kami buka sesi pertanyaan karena waktu masih 27 menit lagi. Mbak Nita, mohon izin, saya ingin menambahkan tadi jawabannya dari Anggoro gitu, Mbak. Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Rahayu, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Dini Sukesi. Bagaimana cara kita agar tahu bahwa spiritual kita meningkat, dan juga bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan yang buruk gitu. Kita ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa tanggap ing sasmito, rantik ing panggraita. Jadi kalau sudah spiritual kita sudah meningkat, kita itu sudah wicaksana gitu, pada tataran sudah wicaksana dan pandai membaca isyarat dan cerdas dalam menyikapi sinyal itu, memaknai sinyal itu. Jadi alam semesta itu memberikan sinyal. Kalau secara spiritual kita gali terus, kita
meditasi, terus kita tidak takut tirakat untuk pembersihan diri, kita menghadapi orang saja, kita tidak tahu dia siapa atau bagaimanapun, terkadang sinyal-sinyal itu udah muncul, oh ini orangnya wataknya seperti ini. Terlepas kita dari weton ya, kalau wetonnya si A mungkin Senin Kliwon seperti apa, atau Jumat manis seperti apa, itu kan itu sudah itu ilmu titennya leluhur kita nih. Tapi kalau untuk secara spiritual kita itu tahu spiritual kita itu meningkat, yaitu dengan kita bisa membaca isyarat-isyarat alam. Seperti kita misalkan sedang semadi saja, itu ada suara. Ini suara dari mana? Kita tanya kembali. Apakah betul suara yang betul dari guru sejati atau dari makhluk gitu? Itu nanti kita sampai ke tataran itu kalau kita terus proses penggalian. Lantas bagaimana juga caranya agar kita terhindar dari perbuatan yang buruk? Terkadang misalkan di depan kita sedang membawa kendaraan, gitu. Kita membawa kendaraan, terus di depan itu ternyata ya mungkin 500 meter atau 700 meter itu ada kecelakaan. Nah, tapi hati kita sudah ada kerentek, berhenti dulu lah gitu. Sebagai penghayat itu sinyal-sinyal itu seringnya ada gitu. Terus kita berhenti dan kita minggir, kita 5 menit saja berhenti sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan, manembah, hening saja kepada Tuhan, kita hening, kita berdoa, ada apa sih kok hati kita gundah dan gak enak rasanya gitu. Kita tanya dalam hati kita, gitu. Kita tanya pada diri kita, kepada guru sejati, apakah itu ada apa ini gitu. Terus ada sinyal lagi, mending mandek gitu atau mending berhenti. Terus setelah sudah kita mulai tenang dengan hening itu 5 menit kita tenang, kita mulai berjalan lagi dan kita berdoa minta pengayoman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata di depan itu ada kecelakaan gitu. Nah, kalau kita tadi tidak menangkap sinyal-sinyal itu, ya kita pasti mungkin bisa saja kita melihat kecelakaan itu bahkan atau kita menjadi korbannya gitu. Karena kita lalai, karena Tuhan sudah memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Seperti itu Mbak Nita. Terima kasih, Rahayu. Rahayu, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, mungkin kalau untuk menghindari hal buruk itu, kalau menurut di kepercayaan kami, kejawen Maneges itu harus mempelajari tentang ilmu sebab akibat. Jadi kalau kita tidak menginginkan akibatnya itu terjadi, berarti penyebabnya kita harus hindari, gitu. Sesimpel itu, nggih. Kebetulan ada pertanyaan lagi di kolom chat, yaitu dari Mas Caca Ramadhani, Mas atau Mbak ini. Rahayu, apa perbedaan kesadaran pertama, kedua, dan ketiga? Ini maksudnya bagaimana, nggih? Yang ketiga aku kurang ngerti. Aku memang untuk Mbak Caca Ramadhani. Itu dari subbab saya, Mbak. Nggih. Monggo, Mbak Rere. Oke. Kesadaran pertama itu bisa sebagai seperti jiwa dan badan gitu, kayak keberadaan jiwa telah dibuktikan oleh adanya ilmu psikologi, kayak jiwa sama badan tersebut. Kalau kesadaran kedua itu seperti sadar diri ke arah dalam gitu, kayak contohnya hati nurani dan tumbuh nilai-nilai budi luhur. Kalau kesadaran ketiga itu bisa disebut juga kesadaran yang ada dalam diri manusia itu, yang artian kesadaran diri membangun dari sebagai manusia yang utuh bersama Tuhan Yang Maha Esa, atau adanya daya Tuhan gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Renita atas jawabannya dari pertanyaan Mbak Caca Ramadhani. Mbak Nita, selanjutnya, iya. Mbak Nita, saya ingin menambahkan tentang pertanyaan tentang perbuatan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nggih, monggo. Silakan Kak Santi. Ya, kita tahu kalau setiap orang tentu ingin terhindar dari perbuatan buruk. Maka itu setiap orang perlu memiliki kebersihan hati.
Karena jika berperilaku buruk, karena dengan berperilaku buruk, perasaan iri, dengki, sombong akan menghiasi hati orang itu. Sebaliknya, apabila hatinya bersih akan cenderung memiliki kebaikan. Maka itu kita harus memotivasi diri kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga diri dalam kebaikan hati kita sendiri. Terima kasih. Maaf Kak, jawaban jenengan terlalu tinggi. Manusia berbudi luhur tidak harus sakti. Waskita bagi saya bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, tidak menyakiti. Oh, ini tanggahan. Monggo barangkali mau di konfirmasi dari para penulis atau disanggah kembali oleh para penulis. Monggo. Mohon izin Mbak Nita. Oke, Mbak. Sakti di sini maksudnya apa sih? Apakah itu kita dikasih pisau atau kita urat nadinya kasih pisau itu tidak mempan atau tidak berdarah? Maksud konsep sakti seperti itu atau sakti yang seperti apa ini? Kita kan nggak tahu gitu arahnya kemana. Atau sakti kita ditembak oleh peluru itu tidak tembus dan tidak mempan seperti debu atau seperti apa gitu. Ini kan saya kurang paham di situ maksud saktinya seperti apa. Baik, bagaimana untuk penulis yang lain? Oh ini Mbak, maksudnya sakti dalam bahasa Waskita itu artinya mengetahui sebelum kejadian. Mengetahui sesuatu sebelum kejadian. Monggo Mbak Tia barangkali mau Siap, berarti kalau bahasa Jawanya adalah ngerti sedurunge winarah. Sesepuh saya juga sering mengatakan demikian. Itu kita juga sedang proses dalam artian untuk penggalian ya, bukan untuk gaya-gayaan, itu bukan. Tapi itu untuk sebenarnya kita lebih tahu dan lebih paham. Waskita itu sebenarnya tanpa kita sadari kalau kita hatinya bersih ya, tidak dalam artian ingin menyakiti orang lain, itu kita sering kok mendapatkan waskita itu. Contoh simpel begini, saya ingin ke rumahnya si A, saya ingin ke rumahnya si A. Ternyata karena vibrasi getaran, mungkin ini ngendikannya beliau juga seperti itu. Begitu kita ingin ke tempatnya si A, lah ternyata si A itu malah hadir gitu, datang ke rumah gitu. Ini kan sebenarnya bentuk vibrasi atau sebenarnya telepati. Terus juga terkadang kita bisa kalau misalkan waskita seperti itu, kita kalau kita mau pengolahan diri sebenarnya itu kita tahu kok. Semisalkan kita nggak perlu tahu ini, kita nggak bisa ya. Orang itu meninggalnya kapan, jam berapa, pada berapa menit berapa itu kita tidak tahu karena itu kekuasaan Tuhan. Tapi Tuhan itu juga memberikan kita sebagai manusia kalau kita mau mengolah rasa lewat olah semadi atau semedi itu kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal itu. Jadi itu menggampangkan hidup kita lah gitu. Contoh kalau hati atau secara spiritual kita sudah terbuka, itu lahir dengan sendirinya gitu, tanpa ada aba-aba karena itu sudah sudah menyatu di dalam diri karena guru sejati itu sudah ada dalam diri dan itu bangkit dan itu kadang yang memberikan isyarat-isyarat dan sinyal tersebut Mbak. Jadi bukan hanya kalau itu kan kalau misalkan kita tahu kejadian di depan itu ada besok tanggal besok mungkin ini sekarang tanggal 25, mungkin besok di tanggal 26 akan terjadi gempa yang berkekuatan sekian Richter dan itu terjadi di Laut Jawa gitu. Dan ini sudah dipastikan pasti jam sekian, itu tahu kejadian sebelum Winara. Tapi yang tadi saya sampaikan itu kan itu ada sinyal dan itu kita nggak tahu ternyata di depan ada seperti itu, kecuali kita di depan sudah tahu oh itu ada kecelakaan begini-begini. Kan tadi kita hanya menangkap sinyal. Tuhan memberikan, semesta itu memberikan sinyal kepada kita suruh berhenti, ngelerem dulu. Bukan kita lantas kita seperti paranormal atau apa gini, lihat
oh ini 700 meter lagi itu ada kecelakaan di sana. Kan tidak seperti itu maksudnya. Ini 700 meter lagi di dalam jam 4 kurang 15 menit lewat 20 detik itu akan terjadi kecelakaan. Itu kan bukan seperti maksud konsepnya yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf, bukan seperti itu gitu. Kita diberikan sinyal atau kita diberhentikan sama kita diberhentikan, kita diberitahu bahwa rasa kita nggak enak, karena kalau orang sudah olah rasa itu tidak bisa dibohongi, rasa itu tidak dapat dibohongi. Yang namanya gula itu ya manis, tidak mungkin lah gula asin. Seperti itu Mbak Nita, terima kasih. Oke, baik Mbak Tia. Barangkali dari penulis lain mau menyanggah juga, monggo. Kembali saya ingatkan untuk peserta webinar hari ini, silahkan mengisi presensi yang tersedia di kolom chat, dan untuk mendapatkan file buku, bisa memberikan donasi seikhlasnya itu yang terdapat pada presensi tersebut. Apakah ada penulis lain yang mau menyanggah? Baik, karena waktu sudah menjelang jam 16. Barangkali dari Mbak Ning mau menyanggah lagi jawaban dari Mbak Tia. Saya persilahkan. Monggo Mbak Ning atau Ibu Ning bisa open mikrofonnya atau sekalian sama open kamera. Monggo Ibu Ning. Baik, sepertinya Ibu Ning mungkin sudah puas dengan sanggahan dari Mbak Tia. Karena waktu sudah sore dan tinggal beberapa menit untuk maka perlu saya simpulkan di sini. Membangun manusia seutuhnya dalam menjalankan ketuhanan yang Maha Esa sangat diperlukan sikap memayuhayuni bawana, karena kesadaran tertinggi dalam kerohanian yang akan bermanfaat dalam melakukan kehidupan sebagai masyarakat dalam kemajemukan, menuju masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Menjadi kewajiban seluruh penghayat kepercayaan untuk menjiwai dan meningkatkan fungsi peran dalam kehidupan bermasyarakat dalam memelihara dan memfungsikan kearifan lokal guna membangun tata masyarakat yang Pancasilais, terutama dalam kerohanian sebagai aplikasi sila pertama untuk membentuk watak pribadi bangsa yang sadar dalam berketuhanan yang Maha Esa, yang berbudi luhur sebagai bangsa Indonesia yang religius. Mohon maaf atas background yang kurang mengenakan. Sebelum sambutan dan penutup dari dosen pembimbing kami, izinkan kami untuk menutup acara webinar dalam sesi 6 ini. Dengan berakhirnya diskusi bedah buku sesi 6, maka berakhirlah webinar bedah buku pada semester kedua ini. Matur nuwun rahayu. Sebelum saya persilahkan Bapak Dr. Andri Hernandi untuk menyampaikan sambutannya, perkenankan kami untuk foto bersama dulu. Silahkan Mbak Renita. Bagi yang mau on cam, silahkan on cam. Baik, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke.
Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami karena kami di sini dalam proses belajar. Terima kasih juga atas partisipasi dari para peserta semuanya, Bapak Ibu dosen dan juga semua yang hadir di webinar hari ini. Saya serahkan waktu untuk Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi, STMT. Kami persilakan. Baik ya, terima kasih buat semuanya. Apakah suara saya terdengar? Bapak. Terdengar. Suaranya jelas atau kecil? Tadi saya tidak menggunakan mic. Agak jauh, Pak, suaranya. Baik, mudah-mudahan tidak terlalu ini ya. Baik, rekan-rekan semua ya, terutama rekan-rekan mahasiswa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda ya, menghasilkan satu proyek yaitu buku ya, di mana proses penyusunan buku itu memang tidaklah mudah ya sebenarnya itu, tapi minimal dari hasil kerja keras ya, dari kerja serius juga dari Anda bisa menghasilkan satu produk buku ini gitu. Dan sebenarnya kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, peserta daripada webinar ini, perlu saya informasikan bahwa kami dari mata kuliah ya, etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu mempunyai 6 topik dan itu menjadi 6 buku. Barangkali 6 buku ini silahkan kalau seandainya ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berkeinginan ya, untuk mendapatkan, silakan nanti bisa menghubungi salah satu kontak person ya, dari rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Yang pertama itu adalah buku tentang konsep etika dan nilai-nilai spiritual ya. Kemudian juga buku yang berjudul Ajaran Budi Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah yang sekarang ini adalah buku Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya. Kemudian yang keempat adalah Karakteristik Penghayat Kepercayaan. Kemudian yang kelima Memayu Hayuning Bawana ya, menjaga keutuhan dan kelestarian alam semesta. Kemudian yang keenam adalah nilai tradisi dan ritual dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan proyek terhadap buku ini adalah menguraikan isi daripada sistem dan etika daripada nilai kepercayaan yang ada. Dan juga bisa mengenalkan tentang bagaimana karakteristik di dalam etika dan sistem nilai kepercayaan yang ada. Tentu saja tadi itu beragam ya, ada juga yang dari Sumatera, misalkan Sumatera Utara ada yang dari Parmalim, kemudian juga tadi ada yang dari Jawa, kemudian juga ada yang dari Papua gitu ya, dan juga ada beberapa yang dari Sulawesi dan tentu saja beragam. Dan ini adalah merupakan kekayaan kita ya. Tidak ada semuanya itu, tidak ada yang namanya yang benar, tetapi itulah ciri khas daripada bangsa kita yang beragam ini dengan mempunyai ragam-ragam daripada sistem nilai dan etika yang ada. Kemudian juga saya mengucapkan juga terima kasih ya kepada Fakultas Budaya daripada Universitas 17 Agustus ya yang telah menghadirkan prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan prodi ini bisa berlanjut terus ya. Dan ini adalah angkatan pertama dan tentu saja saya juga memberanikan diri ya kepada
rekan-rekan semua, dan saya salut kepada Anda semua ya, mahasiswa yang telah membuat proyek buku ini sehingga buku ini menjadi hadir ya dan selesai seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah merupakan sesi yang terakhir. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada semuanya atas usaha kerja kerasnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi proses pembelajaran kita semua. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada model pembelajaran yang barangkali nanti Anda sebagai calon-calon pendidik itu bisa membuat yang namanya model-model pembelajaran ini. Karena sekarang ya saya informasikan Kemendikbud ya dalam hari ini juga di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran itu membuat model-modelnya itu adalah seperti ini. Bahkan kemarin ya kita salah satu dari perusahaan saya sendiri itu adalah menyusun pelajar profil Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyeknya adalah profil Pancasila tetapi dengan menggunakan yang namanya seperti ini ya. Nah, itu salah satu upaya yang sebenarnya model ini bisa Anda gunakan nanti pada waktu proses kelanjutan seandainya Anda nanti melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik ya seperti itu. Dan tak lupa juga saya menginformasikan juga ada satu buku lagi ya yang itu dikerjakan bersama-sama dan itu hanya satu buku. Itu adalah pengantar kepercayaan ya. Jilid 1 lah pengantar kepercayaan. Silahkan juga kalau misalkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menginginkan ya dari buku ini silahkan pesan ya, silahkan memesan kepada salah satu daripada kontak personnya ya, dan mudah-mudahan buku ini akan menjadi inspirasi awal bagi ya rekan-rekan semua, bagi bapak dan ibu semua ya. Walaupun kami tahu bahwa buku ini masih terdapat yang namanya kekurangan, tetapi di samping daripada kekurangan juga pasti ada kelebihan daripada buku ini. Jadi artinya kita juga jangan terlalu yang namanya underestimate, wah kalau buku ini tidak bisa apa-apa. Ternyata buku ini kalau dibaca itu adalah mempunyai sesuatu yang sangat berarti bagi si pembacanya itu sendiri ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat ya, sukses buat Anda semua rekan-rekan mahasiswa. Semoga proses pembelajaran ini menjadi proses pembelajaran yang bermakna dan bisa Anda pahami betul bagaimana seandainya saya akan menjadi pendidik nanti, dan itu akan bisa kita lakukan bersama-sama di dalam lingkungan bersama dalam proses kegiatan belajar dan mengajar ini. Sekali lagi saya apresiasi, saya salut, dan saya ucapkan sukses buat kalian semua ya. Semoga kegiatan ini adalah menjadi salah satu bentuk inspirasi untuk kelanjutan, dan buku ini akan menjadi legasi dan warisan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.